Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab al-a'izza, murid-murid yang berbahagia. Sobahul surur. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, kepada agama Islam. Wa nastati'u an nata'allam bil lughatil arabiyyah, dan kita bersama bisa belajar bahasa Arab fi hadzal shabah, pada pagi hari ini. Uridu ayyajtahiduna bidirasatil lughatil arabiyyah. Aku ingin kalian semua juga bersemangat di dalam pembelajaran, khususnya pelajaran saya bahasa Arab. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran bahasa Arab, seperti kalian ketahui bersama, ini ada 4 perkara yang perlu sampean kenali atau dimengerti, ataupun memang didalami dan dipraktekkan oleh kalian. Yang pertama adalah di situ ada pembelajaran kitabah, yakni menulis. Yang kedua ada pembelajaran qiraah, yakni membaca. Yang ketiga ada pembelajaran yang namanya muhadasah. Muhadasah itu adalah percakapan. Karena ini bahasa, yakni sampean harus percakapan juga bahasa Arab. Kemudian yang terakhir adalah ada qawaid, yakni kaidah, yakni diantaranya adalah pembelajaran nahwu dan shorof. Dan untuk itu anak-anak, semuanya pembelajaran ini, karena ini adalah tentang bahasa itu yang kita bahas adalah biasanya adalah untuk komunikasi. Kalau kita orang bisa bicara, biasanya adalah untuk bicara dengan yang lain. Karena ini bahasa Arab, otomatis lahjahnya atau lagunya, kemudian bacanya dan lain sebagainya di dalam percakapan, di dalam membaca, dan juga tulisannya pun ini tidak sama dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi saya mengharap kalian semua ini bisa mempraktekkan di rumah. Kemudian anak-anak sekalian, pembelajaran kalau nanti sampai mendapatkan LKS, di situ akan ada pembelajaran yang pertama. Bab yang pertama di situ adalah pembelajaran tentang Al-Hadaratul Islamiyah, tema Al-Hadaratul Islamiyah. Jadi di situ Al-Hadaratul Islamiyah artinya adalah peradaban Islam. Cuman yang saya berikan di situ contohnya, itu halamannya adalah Al-Hadaratul Islamiyah fil Qadim, berartinya peradaban Islam pada zaman dahulu. Jadi di situ nanti Ustadz mengharap kalian ini bisa mencoba sendiri di rumah dengan seperti lahja atau lagu atau irama bahasa seperti orang Arab, jangan seperti orang Indonesia. Selamat pagi atau dan sebagainya. Kalau bahasa Arab tidak ada, hampir seperti orang membacanya pun hampir seperti tidak ada banyak lahjah yang ada. Jadi dalam contoh, sampean lihat dalam contoh Al-Hadaratul Islamiyah fil Qadim fi Sobahil Bakir tahaddas Yahya wa Azam fi sahatil madrasah. Jadi jangan membaca fi Sobahatil Bakir tahaddasa Yahya wa Azam, tidak, itu bahasanya orang Jawa. Kalian sekarang belajar bahasa Arab. Jadi artinya pada pagi hari sekali Yahya dan Azam bercakap-cakap atau berbincang-bincang di halaman madrasah. Di situ ada percakapan, yaitu yang muhaddasah atau percakapan antara Yahya dan Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subahil khair ya Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, subahun nur ya Yahya. Ayu kutubin taqra fi hadis sabah ya Azam. Aqra kitabut tarikh wal hadarat al-islamiyah. Artinya ayu kutubin taqra fi hadis sabah ya Azam.
buku apa yang kamu baca pada pagi hari ini, hai Azam? Azam menjawab, Aqra kitab at-tarikh wal hadaratil islamiyah. Aku membaca buku sejarah dan peradaban Islam. Summa kaifa kanat al-hadaratul islamiyah kama qara'ta fil kitab? Bagaimana tentang peradaban Islam sebagaimana kamu baca di buku? Azam menjawab, كانت الحضارة الإسلامية حضارة عظيمة في الزمان القديم تقدمت في الطب والصيدلية والعلوم والرياضيات والجغرافية والفلك والعلوم الإنسانية. Situ. Peradaban Islam adalah peradaban yang agung pada zaman dahulu, yang sudah maju di dalam hal kedokteran, farmasi, keilmuan, dan matematika, geografi, astronomi, dan ilmu-ilmu kemanusiaan atau ilmu sosial. Itu. Maaf, saya lebih cepat karena di sini adalah Ustadz dikejar oleh waktu, karena ini pembelajaran insya Allah untuk kalian adalah yang pertama. Diteruskan. Hal ta'assarat Aruba bihadaratil muslimin? Apakah Eropa terpengaruh oleh peradaban Islam ini? Azam menjawab, na'am, ta'azzarat biha katsiran, faqad ittasala ulama Aruba bi ulama'il muslimin wa akhadhu anhum al-'ulum wa tarjamu kutubahum wa darrasuha fi jami'atihim. Itu. Ustaz artikan. Betul. Berpengaruh sekali. Ilmuwan-ilmuwan Eropa mendatangi ilmuwan-ilmuwan Islam dan mereka mengambil ilmuwan Islam dan menerjemah buku-buku mereka dan mempelajarinya di universitas-universitas mereka. Kemudian, walakin limadha ta'akhkhara al-muslimun ba'da dzalik? Tetapi kenapa orang-orang Islam tetap tertinggal setelah itu? Azam menjawab, ta'akhkharu li'annahum tarakul 'ilm wa bada'atu 'anid din al-islami. Azam menjawab, mereka tertinggal karena mereka meninggalkan ilmu dan menjauh dari agama Islam. Jadi banyak orang Islam itu ya Islam, tapi hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari itu menjauh dari agama Islam, tidak mau belajar dan seterusnya. Alhamdulillah kalian masih mau belajar, walaupun bahasa Arab ini agak sulit ya. Tak apa-apa, sudah teruskan saja. Kaifa yatrukul 'ilm wal Islam yad'u ilaih? Yahya itu bertanya, bagaimana orang-orang Islam meninggalkan ilmu sedangkan agama Islam sendiri menyuruh untuk mencari ilmu? Azam menjawab, ahsanta, betul kamu, fa awwalu kalimatin nazalat minal Qur'an ya Iqra. Kalimat yang pertama kali turun di Al-Qur'an adalah kalimat atau lafaz Iqra, bacalah. Kemudian Yahya di situ wada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muslimin fi katsirin bi ahaditsih ila talabil ilm ka qoulihi talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Dan juga Rasulullah menyuruh orang-orang Islam pada sebagian besar hadis-hadis beliau supaya mencari ilmu, sebagaimana sabda beliau thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Azam kemudian berkata, alhamdulillah faqad raja'al muslimun marratan ukhra. Orang-orang Islam sudah kembali pada masa yang lain ila thalabil ilmi, untuk mencari ilmu. Faha, lihatlah, hiyal madaris wal jami'at tantashiru fi jami'i biladil muslimin. Lihatlah, sekolah-sekolah, universitas-universitas sudah bertebaran di semua negara-negara Islam. Nah, anak-anak, ini tinggal sedikit itu biar sampean teruskan saja sendiri sambil mencoba untuk mengartikan. Di situ ada juga mufradat atau kosakata yang harus sampean ketahui. Sebenarnya kalau bahasa itu sampean harus menghafalkan mufradatnya, kamusnya. Semakin banyak sampean tahu artinya, berarti semakin bagus bahasa sampean. Bahasa Inggris saja sampean grammar apa itu kamusnya banyak yang tahu artinya, berapa kata sampean tahu artinya, sampean bagus bahasanya. Kalau tidak banyak tahu artinya, ya wis salam sampean nggak bisa nanti. Sampai
minimal sampean harus tahu arti daripada bacaan-bacaan sholat sampean dengan belajar bahasa Arab ini. Ini maaf, Ustaz bukan karena kebanyakan anak-anak ini tidak tahu, meskipun sudah belajar bahasa Arab, bacaan di Al-Quran ini tidak tahu kepada artinya ini. Kemudian ini untuk pembelajaran yang pertama, dan dilanjutkan nanti untuk sampean ini Ustadz mohon nanti bisa kalian itu artinya yang sudah Ustadz baca dengan cepat tadi itu sampean tulis di dalam kertas, langsung bahasa Indonesianya percakapan tersebut, mulai dari Al-Hadaratul Islamiyah fil Qadim itu terus ke bawah sampai tulis bahasa Indonesia saja, tidak usah Arabnya. Kalau Arabnya mungkin sampean ya nanti untuk pertemuan selanjutnya itu tulis artinya, kemudian bisa dikumpulkan ke sekolah, dikoordinir oleh ketua kelasnya dan seterusnya. Untuk pertemuan kali ini tentang sampean istimak, mendengarkan, kemudian mencoba sendiri di rumah, asalkan di dalam pembelajaran bahasa Arab ini sampean tidak seperti orang Indonesia. Jadi lahjah, intonasi dari orang-orang Indonesia ini ditinggalkan dulu, ganti intonasinya bahasa Arab, hampir sama intonasinya dengan bahasa Inggris gitu. Terima kasih Ustadz akhiri. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.